Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semuanya yang di hall utama, yang di balkon, di mini hall dan yang di kelas-kelas yang ada dan bahkan yang di luar juga. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kami melihat wajah-wajah ceria yang sukacita luar biasa. Mumpung belum lupa ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Ya. Kami juga mendapat informasi dari panitia ada teman-teman dari luar pulau ya, dari luar kota. Selamat datang juga. Selamat datang, Tuhan berkati. Mereka mungkin ada di mini hall Mini hall. atau di bagian mana kami tidak bisa melihatnya. Iya. Selamat datang. Kami sengaja memolorkan waktunya 10 menit karena mentoleransi mereka yang naik sepeda motor, kasihan ya. Jadi panitia sudah siap dari tadi tapi kita mulainya memang sengaja kita molorkan. Dan karena ada toleransi 10 menit, mereka membalas secara pribadi. Hore katanya, terima kasih buat pengertiannya. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan segera mulai. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Rayakan Natal pada hari ini dengan sukacita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk panitia, pelayan Tuhan, pengisi acara, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mendukung. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, terima kasih untuk perkenanan Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Amen. Kami memulai perayaan dan ibadah Natal pada siang hari ini. Menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa fokus pada ibadah, pada perayaan yang bermakna secara spiritual, secara rohani. Terima kasih untuk kesempatan yang baik, yang indah. Engkau datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk melawat kami semuanya. Kami serahkan rangkaian perayaan dan ibadah Natal pada hari ini ke dalam satu nama yang ajaib, yang ada hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat Tuhan Yesus beribadah. memberkati jemaat dan para undangan semuanya. Dunia bukan tempat yang aman. Hal-hal yang membuat setiap orang cemas dan takut tak dapat dihindar lagi. Bencana dan sakit penyakit mengancam tiada henti. Kriminalitas menjadi hal biasa. Berita pembunuhan sudah tak asing lagi di telinga. Perang saudara kerap terjadi. Krisis kemanusiaan di sana-sini. Karena hati banyak orang telah menjadi dingin dan tak berbelas kasih. Adu domba dan saling mengkhianati menjadi hal yang wajar. Tak peduli mana saudara dan saudari. Bahkan hanya karena materi mereka saling melukai. Belum lagi beratnya hidup karena sulitnya ekonomi. Dunia ini berantakan. Tidak ada harapan, tidak ada rasa aman. Kebanyakan orang berusaha tegar, berusaha dapat tertawa, hanya untuk menciptakan sebuah citra. Namun, di batin terdalam, mereka butuh uluran tangan dari Sang Pemberi Harapan. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Membawa pengharapan bagi umat manusia.
sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi menemukan terang kehidupan yang sejati dan penyertaan yang tak pernah berhenti. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Mari bersorak dengan penuh sukacita, menyanyikan pujian dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya!
bersorai bagi Tuhan Allah kita. Sebab Ia Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Katakan amin. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara bersama kita berdiri bersama-sama puji nama Tuhan. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, oh. Bersama tepuk tangan puji nama Dia, haleluya. Kami pujikan Dia Tuhan. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Kami memuji nama-Mu Tuhan. We praise You Lord. Oh come all ye faithful, joyful, joyful, Lord. Amen. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Lebih lagi Tuhan kami mau memuji nama-Mu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah. Amin. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kami rayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu. Bersama agungan Tuhan dan katakan, come adore Him, come adore Him, come adore Him. He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him. He is worthy. Sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi puji nama-Nya. Bersama katakan, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,
Apa namanya? Yesus Putra Maria, Dia Raja Damai. Kembali katakan, Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus namanya, Yesus Putra Maria, Dia Raja Damai. Raja kita telah datang, lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dengan malaikat ganti, Raja-Mu telah datang. Kami terima damai Tuhan. Damai dari-Mu, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Syukur bagi Kau Tuhan Yesus. Tinggikan nama Dia, agungkan nama Tuhan. Dan bersama serukan Bapak Ibu Saudara, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Katakan lagi, sing it again. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Ini pujian kami bagi Kau Tuhan. Di hari Natal ini, persembahan yang baik bagi Kau Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Amin. Sorakan kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, kami tinggikan. Gloria. Gloria bagi-Mu. Kembali pujikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Suara kebenaran bagi Tuhan Allah kita. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria.
give you glory, we give you honor, we give you praise. Berikan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di hall lantai 1, yang di balkon, yang di minihall, di ruang anak, dan yang di live streaming, bersama-sama berikan pujian bagi Tuhan. We give you praise and honor, the Lord, for all that you are. We give you honor, we give you praise. Bersama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Bersama Tuhan ditinggikan pujian. Muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami persembahkan pujian kami bagi Kau. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Layak ditinggikan, layak diagungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah kami, Immanuel, yang bersama setiap kami Tuhan. Suara pujiannya, kemuliaan bagi Allah, amin. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan. Amin. Engkau meminta atas segalanya, lebih lagi kami pujikan. Kemuliaan bagi Allah. Syukur ya Tuhan, syukur ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu lagi pujikan. Kemuliaan bagi Allah, amin. Tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala
ya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Engkau Allah kami. Kami panggil namamu, Immanuel, Immanuel. Tuhan beserta setiap kita di sepanjang musim kehidupan kami Tuhan. Dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun Engkau ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan. Kesetiaan, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Lagi kami pujikan. Aku datang dan menyembah-Mu. Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna. Syukur kami pujikan ya Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Yes Tuhan, kami alami Tuhan. Kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan di dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami serukan ya Tuhan dengan iman kami. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Setiap kami serukan Immanuel di setiap langkah hidup kita. Kau yang pegang tangan kami, Engkau beserta kami hari demi hari.
setia. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan mengikuti prosesi penyalahan lilin. Bapak Ibu Saudara silakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. The stars are brightly shining. It is the night of our Jesus Savior's birth. Lord, let the world in sin and ever pine till He appears. The soul felt His word, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder race a new and glorious morn. Pospor bisa kita nyalakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. His power
Kami beri waktu hati kami diisi dengan firman Tuhan. Roh Allah yang hidup ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya dan Ibu Gembala terharu untuk apa yang panitia, pelayan Tuhan, pengisi acara lakukan buat kita pada ibadah perayaan Natal tahun ini. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kami selalu menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, khususnya panitia dan seluruh pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, patut kita bersyukur dengan ruangan kita yang tidak terlalu besar. Saya tadi bertanya kepada panitia, kepada pemerhati, kepada para koordinator ibadah. Saya harus menyapa yang ada di mini hall. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang ada di mini hall. Suaranya bisa masuk tidak ya kalau mereka teriak ya? Bisa ya? Bisa di switch? Supaya kita menyatu Bapak Ibu. Karena ruangan kita terbagi, ada yang di teras untuk para pelayan Tuhan. Ya di situ di mini hall. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang di mini hall. Ya, lalu ada juga di seberang ruang mini hall ada ruangan ibadah anak. Itu biasanya tidak terlalu banyak terisi. Kita pakai cadangan untuk beberapa pelayan Tuhan yang di lantai 2 supaya mereka tidak turun, mereka bisa transit di sana mengikuti ibadah sambil merenungkan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anugerah Tuhan besar atas kita. Berapa banyak saudara merasakan itu? Amin. Merasakan anugerah Tuhan besar buat kita? Beberapa orang ketika saya sedang sengaja berjalan di koridor tengah, ketika kita sedang memuji Tuhan tadi, dengan tidak bertujuan, tidak menghormati suasana pujian penyembahan, tapi hati saya tergerak untuk sedikit melihat ketika kita semua memuji menyembah Tuhan. Saya menyalami 2-3 orang dan saya ucapkan kata-kata penguatan bagi setiap saudara yang saya tahu hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Kita semua tidak lepas dari itu. Tetapi mari kita percaya Bapak Ibu sekalian. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Itu bukan sebuah teks ayat saja. Itu bukan sebuah diksi kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani. El dan Imanu atau Imanu dan El, bukan. Tapi itu berisi sebuah pesan ilahi. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang menyatakan dirinya kepada kita semuanya. Judul atau tema Natal tahun ini di GB Shalom, Immanuel. Artinya Allah atau Tuhan beserta kita. Saya mengajak saudara membaca satu nats utama dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Allah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kurang lebih 700 tahun sebelum ayat ini disampaikan lewat para malaikat kepada Maria dan kepada Yusuf, lalu selanjutnya kepada para gembala di kota Bethlehem di padang Efrata, dan akhirnya menyebar ke seluruh insan. Ayat ini Bapak Ibu
didahului dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dan ratusan tahun. Kurang lebih 700 tahun sebelum ayat yang tadi kita baca disampaikan dan didengar oleh Maria, perawan yang menjadi rahim dipakai oleh Tuhan berinkarnasi menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. 700 tahun sebelumnya ini pernah disampaikan lebih dahulu. Mari saya mengajak saudara membaca beberapa catatan sejarah dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bagi orang yang tidak percaya, ini adalah ayat yang merupakan menubuat atau merupakan petunjuk tentang akan datangnya Yesus di hari Natal yang kita sebut Natal. Bagi orang yang tidak percaya, ayat ini adalah ayat yang mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus. Ini dianggap orang Kristen mengada-ada, melebih-lebihkan Alkitabnya. Yang 700 tahun bahkan lebih dari 700 tahun ada katanya tentang Yesus. Kalian mengada-ada. Bagi saya sah-sah saja mereka yang tidak mengerti sejarah, mereka yang tidak memahami arti kata, mereka yang tidak mengambil benang merah dari peristiwa kejatuhan dari Adam dan Hawa hingga peristiwa-peristiwa dan akhirnya Immanuel itu terucap dan paling terkenal dalam kitab Nabi Yesaya. Kami yang percaya Alkitab tidak salah. Kami beriman ayat yang berkata dalam Yesaya 7 ayat 14 itu mengacu kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Memang ketika ayat dalam Yesaya 700 tahun sebelum Padang Efrata terjadi peristiwa besar di Bethlehem, memang tidak ada secara teks yang menghubungkan langsung atau memberikan sebuah not keterangan bahwa ini akan terjadi pada orang yang bernama ini dengan inisial ciri-ciri seperti ini. Memang tidak ada. Tetapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau cari kebenaran, tidak cari kesalahan, tidak cari sesuatu yang kita bisa pakai untuk menunjukkan bahwa ayat ini terlalu diada-adakan, maka kita mengerti ini adalah ayat yang mengacu kepada Matius pasal 1 ayat 23 yang menjadi ayat tema Natal kita tahun ini. Ada satu ayat lain yang mengatakan Yesaya 8 ayat yang ke-8. Ini adalah pasal berikutnya dari Yesaya 7 yang disampaikan 700 tahun sebelum Matius 1 ayat 23. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem atau disebut Efrata atau yang disebut kota Daud Yehuda. Maka Yesaya 8 ayat 8 bilang begini. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini punya sejarah penting bagi tergenapinya Immanuel itu di dalam Matius 1 ayat 23 sebagai ayat tema gereja di Natal tahun ini. Bapak Ibu sekalian, ayat ini kalau kita baca lengkap, baik itu Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 8, dan juga ada dalam Yesaya pasal yang ke-9. Ini adalah ayat yang disampaikan, dengar baik-baik, ini penting supaya Anda tidak menganggap bahwa Kristen itu mencoba mengotak-atik ayat lalu mencari penyesuaiannya untuk memberikan sebuah berita ilahi padahal tidak punya makna apa-apa. Saya mau sampaikan kepada saudara,
Matius 1 ayat 23, pesan tentang Tuhan beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita, yang namanya Immanuel juga disebut Yesus, itu sudah ada dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dan 2 ayat yang tadi saya bacakan, Yesaya pasal yang ke-7 dan Yesaya pasal ke-8, latar belakangnya dengarkan baik-baik. Kala itu, ada seorang raja di tanah Israel selatan, daerah kekuasaan Yehuda, namanya adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz ini Bapak Ibu sekalian dicatat dalam sejarah raja-raja Yehuda, dia adalah raja yang hatinya sangat-sangat jahat. Dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak peduli kalaupun itu jahat, salah, asal menguntungkan dirinya, dia lakukan. Dia tidak peduli norma agama, dia tidak peduli norma etika, dia tidak peduli entahkah dulu itu lawan, sekarang menjadi kawan, atau dulu itu kawan, sekarang menjadi lawan. Ini adalah raja yang sangat jahat. Lalu satu hari, dia sebagai kerajaan yang kecil Yehuda itu disebut sebagai kerajaan tambahan asal ada, dianggap oleh raja-raja di sekitarnya, termasuk raja saudaranya, yaitu 10 suku yang ada di utara, yaitu kerajaan Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Ahaz ini adalah raja yang memerintah wilayah yang sangat kecil dan dianggap sebagai kerajaan abal-abal, kerajaan yang sekedar ada, kerajaan centelan saja, maka raja ini diremehkan, disepelekan. Lalu Ahaz ketika memimpin kerajaan kecil itu dikepung oleh setidaknya 2 raja yang kuat untuk menghancurkan kerajaannya yang kecil itu. Sayangnya Bapak Ibu, dalam keadaan terjepit, ketakutan, gelap rasanya, masa depan pasti hancur, Ahaz mencari pertolongan bukan kepada Tuhan. Ahaz mencari pertolongan kepada raja-raja yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memperingatkan itu. Tuhan sudah memberitahukan kepada itu, bahwa Tuhan tidak suka dengan tindakannya, tetapi dia terus melakukan itu. Dan dia tidak meyakini bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia tidak meyakini bahwa Tuhan peduli dengan dia. Dia tidak meyakini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati, mengandalkan Tuhan. Dia tidak percaya itu. Karena ketidakpercayaannya yang keras di hatinya, karena tidak menghormati Tuhan, karena tidak peduli dengan Tuhan, maka muncullah dialog antara nabi Tuhan dengan raja ini, utusan Tuhan dengan Raja Ahaz ini. Dan dialog itu salah satu isinya adalah Tuhan memberikan kamu bukti, Tuhan memberikan kamu tanda bahwa ketika kamu terjepit, kalau saja kamu cari Tuhan, kalau saja kamu minta tolong Tuhan, kalau saja kamu tidak kenal siapa Tuhan itu, tetapi dalam keadaan terjepit, kamu percaya ada Tuhan yang melihat keadaan kamu, asal saja kamu percaya, kamu akan ditolong. Ahaz tidak bisa menerima pesan itu sampai akhirnya muncul akan ada tanda. Itu tadi dalam Yesaya 7 ayat 14. Bahwa tandanya adalah engkau akan melihat bahwa aku menyertai, bahwa aku tidak tinggal diam, bahwa aku ada di antara manusia. Dan Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi berkata akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu dinamai Immanuel. Jadi kata Immanuel dalam Yesaya itu sebenarnya secara hurufiah memang seolah-olah tidak ada kaitannya peristiwa di Bethlehem Padang Efrata. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca dengan teliti, ternyata Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 ini mengacu kepada seorang pribadi, seorang anak yang akan lahir dari seorang perawan muda dan akan disebut Immanuel.
Dan lahirnya pada situasi yang genting, lahirnya pada situasi yang sulit, lahirnya pada situasi gelap, lahirnya pada situasi dunia tidak tahu arah tujuan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. 400 tahun sebelum peristiwa Padang Efrata, Natal, dunia dalam keadaan gelap. Lalu muncul ayat yang lain yang dikatakan sebagai ayat yang sangat terkenal, penguat iman orang-orang percaya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi kami, bagi saya, bagi saudara yang percaya bahwa Alkitab itu tidak salah, maka ayat-ayat yang sudah dinubuatkan setidaknya 700 tahun sebelumnya itu mengacu penggenapannya kepada Matius 1 ayat 23. Perawan Maria mengandung dan engkau akan menamai dia Yesus, dan juga disebut sebagai Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh bertanya di hati, Pak Pendeta, mengapa Anda berkhotbah dengan judul Immanuel? Kenapa Anda memberikan tema Natal gereja dengan kata Immanuel? Saya mau beritahu kepada saudara, karena Sang Immanuel itu adalah menjadi sebuah salah satu bentuk pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus yang kita sembah. Dia bukan saja mati di kayu salib pada hari Jumat Agung dan bangkit dari kematian pada hari Paskah, tetapi dia sudah menyatakan dirinya jauh hari sebelumnya, yaitu lewat peristiwa Natal. Immanuel memiliki dua arti. Yang pertama, ini yang menjadi alasan kenapa saya harus khotbahkan pada perayaan Natal tahun ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Immanuel itu menandaskan, Immanuel itu membuktikan, Immanuel itu menegaskan. Kata Immanuel yang berarti Allah beserta kita atau Tuhan beserta kita, itu menandaskan yang pertama bahwa Tuhan benar-benar ada. 700 tahun setidaknya sudah disampaikan akan ada nama Immanuel. 700 tahun setidaknya di suasana genting, sulit, gelap, takut, dan lain sebagainya yang serba negatif. Maka digenapilah pada pribadi Yesus Kristus. Bagi saya, Immanuel itu menegaskan Tuhan benar-benar ada. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara Tuhan benar-benar ada, ini susah-susah gampang. Satu hari ada seorang profesor yang ateis mengajar di kelas mahasiswa. Dia bilang gini, saudara-saudara, Anda pernah tidak melihat Tuhan? Maka para mahasiswa menjawab, tidak pernah. Bagus. Yang kedua saya mau bertanya, Anda pernah tidak meraba Tuhan? Lalu para mahasiswa menjawab, tidak pernah. Bagus. Lalu profesor ateis berkata, oleh karena itu, karena Tuhan tidak pernah Anda lihat dan Tuhan tidak pernah Anda rabah, maka saya tegaskan untuk saudara semua, Tuhan tidak ada. Kata profesor ateis. Baru saja profesor ini bicara, seorang mahasiswa angkat tangan. Prof, izin bicara di depan kelas. Silakan. Sang profesor memberikan izin kepada seorang mahasiswa. Lalu mahasiswa ini bertanya kepada teman-temannya. Teman-teman, saya mau bertanya kepada saudara. Anda pernah lihat gak otaknya profesor? Lalu teman-teman jawab apa? Bagus, anggap saja saudara semua mahasiswa ya, tolong dijawab ya. Saya mahasiswa yang angkat tangan. Teman-teman, Anda pernah lihat otaknya profesor? Tidak ada. Bagus. Saya mau tanya yang kedua, Anda pernah raba otaknya profesor? Berarti kesimpulan saya, profesor tidak punya otak. Jangan main-main Bapak Ibu.
Ketika Anda tidak bisa melihat Tuhan, ketika Anda tidak bisa meraba Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Amin. Ketika malam gelapmu membuat kau menangis, ketika hatimu pilu terluka karena berbagai peristiwa, kayaknya Anda dan saya hampir sama kayak profesor. Di mana engkau Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, otakmu juga di mana? Begitu kali ya. Tuhan ada. Maka dari itu untuk menegaskan aku ada, kau boleh menyebut aku Yesus juga Immanuel. Karena memang Immanuel itu menegaskan yang pertama, Tuhan benar-benar ada. Yang kedua, kenapa saya mengkhotbahkan dan perayaan Natal kita ini diberi judul Immanuel? Karena kata Immanuel itu menjadi salah satu pengakuan sentral iman kita kepada Yesus Kristus. Dia bukan saja mati di kayu salib, tetapi dia mendahului kedatangannya lahir di kota Bethlehem, di padang Efata, di kota Daud, Yehuda, tanah yang kecil. Immanuel itu juga berarti Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya mau bertanya kepada saudara, Anda pernah lihat oksigen? Tidak. Anda bisa raba oksigen? Tetapi Anda yakin oksigen selalu ada? Yes, itu Immanuel. Dia tidak perlu Anda hadirkan, sebab dia memang selalu bersama kita. Kekasih Tuhan, bahkan dalam kondisi manusia sedang bergumul untuk mencari kebutuhan hidupnya, ketika manusia bergumul untuk memperjuangkan hidup untuk tetap eksis, untuk tidak hancur dengan masalah kehidupan, Tuhan bicara. Ibrani 13 ayat 5 bilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu dikatakan, karena Allah telah berfirman. Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Immanuel yang kedua adalah menghadirkan sebuah fakta. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan manusia. Seperti oksigen, omnipresent, seolah-olah selalu hadir. Dialah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Kapanpun kita butuh oksigen, kita tinggal hirup oksigen itu. Kapanpun Anda butuh Tuhan, tinggal Anda berkata, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu sekalian, lebih luas Immanuel Anda boleh terjemahkan. Lebih luas Immanuel Anda boleh artikan. Tuhan ada di tengah derita dan tangisan manusia. Ahaz ketakutan, rakyatnya apalagi. Ahaz ketakutan dan dia melihat masa depan kerajaannya bukan hanya suram, gelap. Maka dia berusaha mencari pembelaan, dia berusaha mencari pertolongan. Tapi sayangnya dia lupa bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan dia. Dia cari pertolongan kepada yang lain. Siang hari ini Tuhan lebih dekat dari nafasmu. Ketika engkau bernafas, kau sadar itu oksigen. Karena engkau hirup dia, lalu kau keluarkan. Ketika engkau bernafas, kau sadar ada Tuhan beserta di situ. Ada Tuhan yang tak pernah tinggalkan saudara. Tak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak jauh. Manusialah yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Tetapi Allah selalu ingin terhubung. Dan keindahan hubungan Allah dengan manusia di Taman Eden dikembalikan ketika ada berita Immanuel. Allah beserta kita. Makna yang berikutnya, Immanuel Anda boleh maknai Tuhan yang tidak dikenal menjadi dikenal.
Tuhan yang asing menjadi tidak asing. Tuhan yang tidak tahu apa bentuknya Tuhan, kayak apa engkau. Tapi dia bisa menyatakan dirinya dalam bentuk pribadi yang menjadi manusia. Bapak Ibu sekalian, inilah makna Natal tahun ini. Immanuel, Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan oleh karena itu Tuhan mau saudara buka hatimu. Tuhan mau saudara betul-betul rasakan, alami Tuhan itu hadir. Kenapa setiap bangun pagi Anda tidak bertanya kepada dokter, kepada teman, kepada keluarga dengan pertanyaan begini. Bro, papa, mama, dok, besok hari Senin oksigen ada tidak ya? Paling saudara mikirkan gas LPG ya. Harusnya saudara tidak usah berpikir Tuhan ada atau tidak. Tuhan itu present, Tuhan itu ada. Saya tidak kenal dia. Tuhan tidak pernah cari saudara yang hanya mengenal dia. Tapi Tuhan juga cari saudara yang tidak kenal dia. Karena apa? Karena yang tidak kau kenal justru menyatakan diri untuk engkau mengenal dia. Saudara, Ahaz, Raja Israel Selatan, itu raja yang jahat. Raja yang jahat saja Tuhan masih bicara, kasih tahu. Aku menyertai, aku ada, aku Immanuel. Jadi hari ini apapun keadaan saudara, jangan saudara berpikir Tuhan tidak peduli dalam hidupku. Tuhan tahu aku jahat, Tuhan tahu aku bukan penyembahnya, Tuhan tahu aku tidak kenal dia. Aku punya pengakuan yang lain tentang Tuhan yang universal, tentang Tuhan di alam semesta. Oke, tetapi saya beritahu kenapa saudara tidak menerima layanan yang gratis itu untuk keselamatan hidupmu. Engkau cukup buka hati dan percaya. Kenapa engkau tidak terima layanan untuk penguatan imanmu? Engkau cukup berkata, aku percaya engkau Allah Immanuel. Engkau hadir ketika semuanya gelap. Engkau hadir ketika semuanya tidak tahu arah tujuan. Engkau hadir ketika segala sesuatunya dianggap benar walaupun salah. Ketika segala sesuatu yang salah dianggap benar. Engkau hadir ya Tuhan. Mari baca ayat penutup Yohanes 1. Ayat 11 dan 12. Lalu nanti saya mengajak saudara menyanyikan lagu Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Yohanes 1 ayat 11 dan 12 demikian firman Allah. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kalau Anda mengerti ayat ini Bapak Ibu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Anda berpikir kalau ini ayat diartikan berarti kepunyaannya itu adalah orang yang percaya padanya. Siapa orang yang percaya padanya? Orang ayat ini ditulis di Alkitab kok. Berarti orang yang punya Alkitab lah yang didatangi oleh Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Yang disebut kepunyaannya itu, bolehkah saya menggoda saudara sampai saudara marah dengan saya berkata seperti ini. Misalnya saya tidak kenal dengan Ibu Gembala dan dia bukan orang yang memahami ayat itu untuk semua orang. Ini ayat kepunyaannya adalah hanya untuk orang yang punya Alkitab. Andai kata Ibu Gembala ini orang yang tidak memahami ayat itu, saya bilang gini, Ibu bukan kepunyaan Tuhan ya. Oh. Dia bisa tersinggung tidak? Ibu bukan ciptaan Tuhan bukan? Ya, Ibu made in Kroasia. Bukan. Oh, Anda bilang apa? Pak Pendeta mulai lupa diri, obatnya kurang kali dosisnya. Kok ngomongnya aneh? Kan semua umat manusia? Ya, semua umat manusia kepunyaannya. Persoalannya frase berikutnya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya.
Ini bukan persoalan kamu atau aku, kamu yang adalah milik Tuhan, aku bukan. No, ini datang kepada semua ciptaannya, kepunyaannya. Anda yang lahir tahu siapa dia atau tidak tahu siapa dia tetap memiliki saudara. Kita ini kepunyaannya. Mari jujur, yang jadi masalah adalah frase ini. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini yang jadi masalah sepanjang zaman. Ini bukan tentang ayatnya, ini tentang respons kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa di sini bukan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa di sini bukan untuk yang sakit jadi sembuh. Kuasa di sini bukan untuk mengalahkan kekuatan setan, bukan. Kuasa di sini adalah hak, potensi, dinamit atau dinamos atau kekuatan. Untuk apa? Keluar dari posisi yang tadinya diperbudak oleh dosa dan menjadi anak-anak dosa, keluar menjadi anak-anak Allah. Dinamos, dunamos. Saudara diberi kuasa, kemampuan untuk menang dari keterpurukan hidup ini, supaya Anda sadar, aku dan Anda adalah milik kepunyaannya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa hari ini sedang memikirkan pernikahannya di ujung tanduk. Kalau nggak dijaga benar-benar hancur itu. Dan kau berduka olehnya. Atau hal yang simpel zaman sekarang masih ada. Keluarga yang nggak bisa bayar uang sekolah anaknya hingga berbulan-bulan. Saudara bekerja sambil meneteskan air mata dan tidak jarang nggak punya semangat bekerja. Karena saudara tahu sehebat apapun Anda bekerja, uang sekolah anakmu tetap tidak bisa terlunaskan. Dan kau hanya bisa menangis. Siapa hari ini yang sedang berpikir, sekalipun aku sebagai istri bekerja membantu kebutuhan keluarga, karena penghasilan suamiku tidak cukup, tetap saja tidak cukup. Dan engkau berasa-rasanya hidup ini tidak berguna. Dan engkau sedang menangis hari ini. Atau mungkin saudara berpikir, anak-anakku tidak bisa dikendalikan. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebenaran. Aku tidak bisa lagi koreksi hidup mereka. Aku tidak bisa lagi tarik mereka ke dalam jalan kebenaran. Dan sebagai orang tua hatimu hancur. Serta ada banyak pergumulan yang lain. Sakit, penyakit yang dokter katakan give up. Kami tidak bisa menjamin dan lain sebagainya. Baik, apapun pergumulan dan tangisan itu sudah terjadi. Di zaman ketika Immanuel itu hadir. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku memberitakan kesukaan besar bagi segala bangsa. Terimalah Yesus, bukalah hatimu, katakan, ya Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, engkau ada di dalamku, engkau beserta denganku dan tidak pernah meninggalkanku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu di mini hall, di ruangan bayi, di ruangan anak, di balkon, di lantai 1 ini. Mari kita naikkan pujian Immanuel, Immanuel. Immanuel. Mari katakan dengan sikap berdoa menyembah kepada Tuhan.
yang kaum pria saja nyanyikan lagu ini. Mari para wanita bersaat teduh sejenak. Mari para pria katakan ketika engkau dengar suara ini, Immanuel. Jadilah pria yang teguh, jadilah pria yang beriman, jadilah pria yang kuat di dalam iman. Dalam nama Yesus, Tuhan di dalam saya tidak pernah meninggalkan saya. Saya mengajak para wanita menaikkan pujian ini. Mari para pria, Anda bersaat teduh, tenang. Haleluya. Jadilah wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang teguh di dalam Tuhan. Engkau punya Tuhan, Engkau punya Juru Selamat. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan lewat pujian ini. Ingat firman Allah, Tuhan itu ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari bersama katakan Immanuel. Kami sembah Tuhan. Engkau Immanuel. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Yang saya kasihi yang ada di mini hall, di ruangan Ana di lantai 2, di hall utama lantai 1 yang ada di teras sebelah barat. Suatu hari ada seorang ibu bercerita kepada saya dan Ibu Gembala. Dia datang ke rumah kami. Dia berkata, Pak Pendeta, Ibu, saya mengalami keajaiban. Dia tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya. Dia tidak pernah tahu siapa Yesus sesungguhnya. Tapi ketika dia sedang terpuruk, suaminya tidak lagi bisa punya pekerjaan. Jangankan punya pekerjaan, untuk beli beras sekilo saja dia tidak mampu. Dan hari itu dia sedih, rasanya hidup ini hancur, rumah tangga kok begini. Lalu dia melipat kakinya, dia jongkok di tepi sumur di halaman rumahnya. Sambil dia menangis dan dia berkata, Tuhan kalau Engkau ada, kirim aku makanan. Dan ibu ini bercerita kepada kami beberapa tahun yang lalu, Pak Pendeta, karena kelelahan setelah saya berteriak seperti itu, saya tertidur masuk ke dalam rumah. Tetapi esoknya saya melihat keajaiban. Saya tanya, ajaib apa Ibu? Pak, di tepi sumur itu ada sebungkus beras. Saya tidak tahu siapa yang kirim. Dan ketika ibu ini bercerita, dia menangis. Dia tidak bisa tahan air matanya. Dia yang tidak kenal siapa Tuhan, siapa Yesus.
tetapi karena dia adalah kepunyaan Allah, ciptaan Tuhan yang mulia. Ketika dia berkata, Tuhan kirimkan beras, Tuhan punya banyak cara menolong kita. Dan keluarga ini hari ini bisa makan dengan beras yang sampai hari ini tidak tahu siapa yang kirim. Anda masih percaya keajaiban? Ingat, Immanuel itu datang kepada milik kepunyaannya. Anda dan saya kepunyaan Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan. Saudara sedang berdoa untuk suamimu yang jauh dari Tuhan. Saudara sedang berdoa untuk istrimu yang selalu menyakitkan hatimu. Saudara sedang berdoa untuk kesehatanmu. Rasanya habis semua kehidupan ini karena sakit. Atau pergumulan-pergumulan yang lainnya. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dan terima keajaiban. Anda yang di ruangan-ruangan terpisah dari hall utama ini, Tuhan juga ada di sana. Ketika engkau dan saya beriman, percaya. Mari katakan lewat ujian ini sekali lagi. Iman dengan tegas. Katakan engkau Immanuel, ya Tuhan. Menjadi doa dan iman kita. Namanya disebut Immanuel. Saya tidak akan suruh Bapak Ibu maju ke depan untuk saya doakan. Saya tidak perlu suruh Bapak Ibu angkat tangan. Nah, nanti akan didatangi oleh panitia mendoakan saudara. Karena tempat ini sempit. Tapi saya ingin saudara percaya. Taruh tangan kananmu di dada. Kalau kau percaya keajaiban, dimanapun Anda sedang berada, jauh dari mimbar ini sekalipun, Tuhan tak pernah jauh darimu. Bahkan Dia lebih dekat dari nafasmu. Beberapa minggu yang lalu, seorang bapak menelepon kepada saya, tolong doakan. Sudah beberapa hari ini saya tidak bisa BAB, tidak bisa buang air kecil, sakit. Tolong doakan. Lewat saluran telepon di seberang sana jauh. Saya berdoa dengan iman, dengan percaya, supaya terjadi mujizat kesembuhan. Itu sore hari. Malam harinya kami hubungi bapak itu. Dan yang keluar adalah puji Tuhan. Kenapa? Ternyata setelah dicoba kembali ke kamar kecil untuk BAB dan buang air kecil, lancar Bapak Ibu. Dan dia merasakan mujizat terjadi. Tuhan menjamahnya. Mari taruh tangan kanan di dada. Saya berdoa buat saudara. Kemiskinan bukan tanda Tuhan tidak peduli. Penderitaanmu bukan tanda Tuhan tidak hadir. Tetapi Dia ingin engkau mengalami Dia lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kiranya mujizat terjadi siang hari ini Tuhan. Segala sakit penyakit, segala persoalan rumah tangga, segala persoalan keuangan, segala persoalan dengan anak-anak, segala tantangan hidup yang menggelapkan hidup ini, bersama kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang juga kami panggil Immanuel. Terjadilah mujizat. Terima Bapak Ibu dengan iman. Ia datang kepada milik kepunyaannya.
Dan kau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima dalam nama Yesus kesembuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus perubahan perilaku suamimu, istrimu. Terima pemulihan rumah tangga dan pernikahanmu. Terima anak-anakmu takut akan Tuhan. Terima pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan yang terutama, terima keselamatan ada. Dalam nama Yesus, keselamatan terjadi. Dalam nama Yesus, hidup kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Immanuel. Meteraikan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Maukah saudara tepuk tangan yang keras untuk Immanuel? Lebih keras lagi, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Glory to the newborn King. Peace
Ya. C. Selamat siang Siang umat yang dikasih Tuhan. Mana suaranya? Wah, kurang ya. Sekali lagi Andre, Sekali pimpin lagi ya. Andre. Selamat siang umat yang dikasihi Tuhan. Mana suaranya? Wah, itu ini dia. tanda-tandanya sudah siap mau dapat hadiah. Betul Iya. sekali, karena sekarang kita ada di segmen yang, salah satu segmen yang paling dinanti-nantikan nih, Matt. Benar, apa itu Andre? Door prize. Mana tepuk tangan dulu dong. Iya. Ya, Gimana oke. Andre peraturannya untuk dapat door prize ini? Karena kayaknya kelihatan mukanya itu pengen dapat door prize ya. Iya nih, Dapat kayaknya hadiah udah nih ya? pada pengen dapat door prize nih. Iya. Nah, kita akan segera melihat nih hadiah-hadiahnya nih. Di Ya, sana sepertinya semua hadiah-hadiahnya. Kak Iya. Mias akan membawa, widih. Waduh berat banget tuh. Waduh. Hadiahnya, waduh. Warna emas lagi. Waduh. Wih. Apakah mendapatkan hadiahnya emas? Oh, sepertinya kita tidak tahu. Tidak ada tahu. Kalau emas aku juga mau. Iya. Oke Andre, bacakan peraturannya bagaimana Andre? Yang Kita pertama. akan masuk ke door prize pertama. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua juga bisa langsung melihat di bawah kursinya. Iya. Ya, yang di hall utama, di balkon dan juga di, Di mini hall. Boleh Di bawah langsung kursi. dilihat di bawah kursinya. Kalau ada tulisan Immanuel, boleh langsung maju ke depan. Benar, kertas tulisan Immanuel. Langsung maju ke depan semuanya. Langsung. Ayo langsung. Ayo langsung. Tulisan Immanuel, maju saja. Jangan ragu. Jangan ragu, langsung maju. Tulisan Immanuel. Ayo, yang- maju. Bapak Ibu Saudara yang di balkon dan juga Ya, di bisa di depan mini langsung hall, di sini. bisa langsung berdiri ya. Silakan langsung berbaris. Ayo, masih ada lagi. Immanuel. Ya. Betul. Boleh dilihatkan tulisan Immanuelnya. Iya. Nah, seperti ini ya contohnya. Ayo, yang ini dilihat apakah sudah menemukan? Boleh dilihat kursi-kursi yang kosong ya. Kursi-kursi kosong dilihat ya. Oke. Ayo, ada berapa sih Dre kira-kira ini? Ada apa? Ada berapa Dre? Ada 6 total. Ada 6 total tulisan Immanuel di bawah kursi Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan 4. 2 lagi. 2 orang lagi. Lagi dua orang. Ayo maju Oke. saja. Oke, berarti sudah semua ya Matthew ya. Sudah semua, silakan sini. Iya. Oke, selamat untuk 6 orang pemenang. Kasih tepuk tangan dulu dong. Langsung saja kita kasih. Iya. Ini tidak ada challenge-nya, langsung mendapatkan hadiah. Tuh, mudah sekali kan? Mudah sekali. Nah, langsung mendapatkan hadiah. Silakan dibagi Andre. Kita bagi-bagi. Yuk, Iya. kita bagi-bagi hadiah. Sama-sama. Selamat. Selamat untuk 6 orang yang beruntung. Iya, selamat. Foto dulu dong. Difoto dulu. Apa agak ke kanan sedikit dong, tak tolong? Iya, biar dari tengah-tengah. Nah, bisa Andre? Oke, Kita oke. foto dulu Andre. Iya, lihat ya siapa yang foto? Oh di sana. Lihat ke arah Yonatan tuh ya. Foto ke Yonatan. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Aman? Oke, Terima sekali lagi kasih. selamat dan terima kasih. dapat door prize. Bisa kembali. Iya, Oke, selamat, seperti yang selamat. Bapak Ibu bisa lihat juga, masih ada 4 hadiah nih, Matt. Benar. Nah. Tadi kan hadiahnya yang pertama itu lewat tulisan Immanuel yang ada di bawah kursi. Betul. Sekarang itu sangat mudah lagi untuk yang kedua. Nah, Apa tuh, Matt? Apa itu? Nah, kita sudah menyiapkan sebuah, apa istilahnya ya? Kalau dibilang sebuah challenge, enggak juga Clue, sih ya. clue ya? Clue. Clue ya, sebuah clue. Oke, jadi sangat gampang. Kami di sini akan menyebutkan sebuah barang. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya barang tersebut, yang tercepat langsung bisa maju ke depan. Ya, yang tercepat akan menjadi pemenangnya. Benar, seperti contoh. Contoh Misalnya, ya, contoh. siapa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memakai cincin langsung maju. Yang tercepat langsung ke depan. Seperti itu contohnya ya. Oke? Seperti itu, tapi tetap kondusif ya. Jangan sampai jangan. Tetap kondusif ya. Tapi yang tercepat langsung maju. Iya, betul. Langsung maju. Ini gampang banget. Siap, Dre? Siap. Siap Bapak Ibu Saudara-saudari? Loh, mana suaranya? Siap gak Waduh. nih? Kurang Wah. keras, siap gak nih? Siap. Nah, begitu dong. Yang pertama, barang apa tuh, Dre? Langsung aja, barang pertama. Bapak Ibu Saudara yang membawa fosfor berwarna hijau. Hijau. Ayo. Adakah hijau? Fosfor Langsung, warna hijau. langsung maju. Langsung. Langsung maju. Langsung. Iya. Iya.
Kak Sudah Anis. ada, sudah ada satu orang aja. Sudah ada. Satu orang. Pak, ngapain? satu orang aja. Sudah. Sudah. Natal tahun depan ada ya? Tahun depan. Ya, ya sudah ada. Oke. Apakah Poster benar warnanya warna hijau? Benar sekali. Dulu, kita verifikasi lagi tadi. Om Rudi, apakah berwarna hijau? Wah, benar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Selamat untuk Selamat. Kakak Anis. Foto dulu. Difoto Iya, dulu. Biar ada dokumentasi Iya. memenang. Iya. Foto Yonatan. Lagi sekali. Oke. Langsung saja ke Selamat. clue nomor 2, Matt. Langsung clue nomor 2. Waduh. Ini juga termasuk gampang clue-nya ini ya. Apa itu? Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membawa atribut Natal apa saja, bebas. Ayo, bebas. Langsung. Bebas. Apa saja atribut Natal? Topi Santa. Atribut Natal. Iya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Dapat hadiah langsung, Dre. Langsung saja kita. Atribut Natalnya itu Topi. Langsung Selamat. Difoto dulu. Foto dulu. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat. Masih ada sisa? Masih 2 lagi. Oke, kita langsung masuk ke clue yang ketiga. Iya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya, nuansa warna kita pada Natal kali ini adalah warna navy dan krem. Nah, siapakah yang memakai sepatu berwarna navy atau krem? Boleh maju ke depan. Navy atau krem? Maju. Navy atau krem? Maju. Silakan langsung. Iya, langsung maju Ya. saja. Tidak usah angkat tangan, langsung maju. Oke, Iya. apakah benar krem itu, Matt? Apakah benar ini berwarna krem? Apa karena lampunya yang berwarna biru ya? Oke. Apakah benar berwarna krem? Bagaimana Om? Apakah benar berwarna krem? Apakah benar berwarna krem? Desainer minta tolong desainer? Iya, enggak. Apakah benar berwarna krem? Apakah tone warnanya, kode warnanya, Matt? Kode warnanya paletnya nggak tahu saya ini ya. Aduh, tapi masih termasuk krem. Masih termasuk Kasih krem. aja. Kita kasih? Kasih. Tepuk tangannya dulu dong. Selamat. Foto dulu. Nah, foto dulu yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Lagi satu nih. Waduh. Masih tersisa 1. Masih tersisa 1. Langsung aja, Matt, ke clue terakhir. Nah, ini mungkin ya semua orang nggak punya mungkin ya. Mungkin. Agak sulit sedikitnya. Agak sulit sedikit, tapi sebenarnya kalau bisa dilakukan, bisa banget. Bisa banget. Oke. Apa itu? Terakhir, siapa yang di sini, Bapak Ibu Saudari, yang punya foto sama pohon Natal di HP-nya masing-masing. Foto Ayo. sama pohon Natal di Foto HP-nya. sama pohon Natal. Langsung maju. Iya. Ya. Nah, nggak jadi tahun depan. Nggak jadi tahun depan, Iya. ya. Nggak jadi tahun depan. Aku nggak yakin sih Sural punya apa enggak. Aduh, kalau misalnya nggak punya, tahun depan. Ya, foto sendiri nggak boleh berdua. Nah, foto sendiri nggak boleh berdua. Nggak apa. Nggak ada. Oh iya dah, yang mana kau gitu? Cek dulu. 5, 4, 3, 2, 1 nggak ada. Ayo balik nggak. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat semuanya. Iya. Cepat nih. Cepat. Chef Juna udah nunggu. Udah, timekeepernya udah atas tuh. Ayo. Lama sekali. Cuma dapat 10 menit sekarang. Ya, Nggak buka bisa Google Drive ya dulu, saudara-saudara. Buka Google Drive. Aduh, lama sekali. Lama sekali gini. nih. Aduh. Waktu habis. Aduh. Kita hitung ya. 199. Terlalu lama. Ayo. Iya. Sama pohon Natal. Boleh, sama pohon Natal. Mana? Boleh sih. Iya sih. Iya sih, ya udahlah ya. Boleh dikasih tunjuk dulu dong. Kasih tunjuk dulu, kasih ke ke depan. pemirsa di kamera. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lihat depan. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Kan sama pohon Natal ya boleh Iya, lah ya. iya. Ya udahlah. Iya. Oke, karena fotonya berdua nanti adanya dibagi 2. Nah, dipotek ya, dipotek. Enggak mau. Pelit, emang Oke, pelit. kasih. Wih, nggak boleh gitu. Bagi 2.
Jadi dibelah dulu kan. Oke ya, terima kasih ya. Selamat ya, foto dulu ya. Selamat dulu, selamat. Harusnya kita bertiga di sini. Jangan. Jaga kenapa? Bosan lihat aku katanya. Nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3, foto. Oke. Apa sih ini? Ngatur-ngatur gini MC-nya. Udah? Oh, udah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Cepet ya? Cepet ya. Kenapa cepet? Karena dikasih waktu 10 menit. Betul. Iya, kalau 30 menit lama. Kalau ada Kawi tadi tuh bisa 2 jam kita di sini. Kalau ada 2 jam ya kita bisa. Oke. Karena hadiah sudah habis, otomatis door prize untuk hari ini sudah berakhir juga. Ya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kita semua dulu. Luar biasa, nggak apa-apa. Yang belum beruntung masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Benar. Kesempatannya kapan, Dre? Paskah. Iya. Paskah, benar. Kalau ada door prize-nya ya. Harusnya sih ada ya. Harusnya ada ya, oke. Panitia ada harusnya ya. Oke. Panitia, ada. door prize Natal, Paskah. Jangan lupa ya. Nah, lanjut ya. Oke. Iya, oke, karena door prize, sesi door prize kita kali ini sudah selesai. Juga kami juga mau menginformasikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari agar tetap duduk setelah closing song karena akan dibagikan konsumsi. Ya, jangan langsung beranjak dari tempat duduk dulu. Iya, nanti nggak dapat. Iya, betul. Tetap duduk di tempat masing-masing karena akan dibagikan konsumsi setelah closing song. Benar sekali. Benar sekali. Ya, begitulah berakhir sudah sesi door prize kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa kan ada pantun, tapi tahun ini biar berbeda. Ada kata-kata dari seorang filsuf terkenal dari luar negeri, saya membawanya langsung saja. Kak Met, kata-katanya dong. Oke, singkat saja. Immanuel, Tuhan gak jauh. Dia hadir sederhana tapi penuh kasih. Ngingetin kalau kita gak pernah sendiri. Paham? Mari kita sambut Vokal Group. Saling mengasihi, Yesus meminta, bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini. Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi penting hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini. Dia sang penebus dosa kita. Mari puji, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita.
bersorak-soraklah memuji namanya, berteguklah kita masyhurkan namanya, angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Bersorak-soraklah memuji namanya, berteguklah kita masyhurkan namanya, angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku, yang menjadi benteng hidupku. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berada di akhir perayaan dan ibadah Natal. Diingatkan bagi jemaat GB Shalom yang akan memberikan persembahan dalam ibadah, ada di kotak pintu keluar sebelah timur maupun sebelah barat. Bapak Ibu jemaat, para undangan, tamu, teman, sahabat dari jemaat, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, berikan dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tanggal 25 hari Rabu itu adalah ibadah perenungan Natal. Untuk seluruh jemaat GB Shalom saya harap saudara bisa hadir, karena di situ kita tidak akan sibuk dengan berbagai acara. Saya akan menyampaikan khotbah untuk kita semakin dalam masuk di dalam merenungkan makna Natal. Lalu tanggal 29 jangan lupa, itu adalah ibadah menjelang tutup tahun disertai dengan doa syukur ulang tahun gereja yang ke-37. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk gereja Tuhan dan kita juga bersyafaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri perayaan dan ibadah Natal pada hari ini dengan rasa syukur dan semuanya boleh berjalan dalam berkat anugerah Tuhan. Saya akan pimpin saudara semuanya, kita akan bersyafaat dulu, berdoa untuk bangsa dan negara, dan lalu saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia tercinta, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menterinya, para dewan, pimpinan sampai dengan ke tingkat daerah. Tuhan berkati sandang pangan bangsa kami, berkati perekonomian bangsa kami, berkati hasil bumi laut bangsa kami, tambang, berkati Tuhan, berkati keamanan di mana-mana, berkati kemakmuran, kesehatan, sejahtera tercurah atas bangsa kami, dan hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan menolong bangsa kami untuk terus bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bermoral, yang berakhlak, yang hidup takut akan Tuhan. Berkati anak-anak muda di bangsa kami, supaya mereka tidak terjerat dengan berbagai dosa, supaya mereka tidak menjadi para pengangguran. Tuhan tolong para siswa, mahasiswa untuk bisa studi dengan baik, dan mereka bisa menyelesaikan studi, dan mereka boleh membuka pekerjaan-pekerjaan baru, menjadi para pebisnis yang berhasil. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Berkati keluarga-keluarga di bangsa kami, pernikahan-pernikahan di bangsa kami, supaya keluarga di bangsa kami sejahtera, pernikahan di bangsa kami semua langgeng ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama, supaya terjalin dengan baik dalam koridor Pancasila. Kami berdoa turunkan berkat-Mu bagi Indonesia, secara khusus Pulau Bali dan Kota Denpasar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah perayaan Natal ini. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberikan kami sukacita yang besar, yang tidak terhingga di saat-saat kelam, di saat-saat sulit, di saat-saat penuh dengan derita dan air mata. Ada sukacita besar
di batin kami, menerobos keluar dan mengubah sudut pandang dan perilaku hidup kami. Sebentar kami akan pulang, lindungi kami senantiasa ya Tuhan. Usaha pekerjaan Tuhan berkati, rumah tangga pernikahan Tuhan berkati, anak-anak cucu menantu semua Tuhan berkati, masa depan Tuhan berkati, studi anak-anak kami Tuhan berkati, segala aspek hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami akan pulang, kami mohon berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kita, dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus hari ini dan sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat jasmani, terimalah berkat rohani, terimalah berkat atas jiwamu, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Bersama siarkan kabar sukacita bagi anak kita. Haleluya. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Panitia akan membagikan snack bagi kita semua. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Amin. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Yang dimakan boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara.